Tuhan. Oke, di sore hari ini Mem akan bagikan satu cerita di dalam firman Tuhan, terdapat di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan ayat 24. Ceritanya tentang kepercayaan Abraham diuji. Nah, siapa ini Bapak Abraham? Ada yang pernah dengar cerita ini? Abraham disebut sebagai Bapak segala orang. Orang apa? Orang percaya. Satu kali waktu Abraham mau tidur, tiba-tiba ini Bapak Abraham ada dengar satu suara. Abraham, bangunlah. Bawa anak satu-satunya. Siapa kutek yang anak satu-satunya anak Abraham? Nama siapa? Ishak. Bawa di Gunung Moria, kemudian persembahkan kepada Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, orang tua sekalian yang hadir, jika anak satu-satunya dari kakak atau dari adik, tidak ada seperti Alana saat ini, ya, anak satu-satunya, tidak ada saudaranya. Apakah orang tua rela mau kasih pak orang kalau anak cuma satu? Tidak, ya. Abraham menuruti perintah siapa? Tuhan. Pagi-pagi dia sudah berkemas. Dia menyiapkan keperluan yang akan digunakan waktu apa? Persembahan. Dia membawa kayu bakar. Kalau dulu kan bikin persembahan harus pakai apa? Kayu bakar. Apalagi kalau ada domba, tentu dia bawa juga. Kemudian dia bawa dia punya hamba 2 orang. Dengan siapa tadi? Dia punya anak nama siapa? Ishak. Berangkatlah mereka menuju kemana? Tadi Gunung Moria. Sesampainya di sana, Abraham bilang pada hamba-hamba, tinggallah di sini karena aku dan anakku akan pergi membuat apa? Persembahan. Betul. Hamba-hambanya tinggal agak jauh dari Gunung Moria ini dan mereka naik di gunung. Kayu bakar yang dibawa, tak lupa juga ada apa? Pisau. Ada apa lagi? Korek api kan? Untuk membuat api harus ada korek api. Mereka pergi ke Gunung Moria. Abraham mengatur kayu bakar yang dibawanya ini. Dia mengatur dengan rapi. Kemudian Ishak bertanya, "Ayah, kayu bakar sudah teratur rapi. Di mana korban yang akan disembelih?" Abraham bilang apa? Allah akan menyediakan. Tetapi pada malam hari apa yang Tuhan bilang Pak Abraham? Ambil apa? Ambillah anakmu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dia tidak tega bilang pada anak bahwa Ishaklah yang akan dipersembahkan. Betul. Abraham mengatur. Setelah sudah siap, dia mengambil pisau, menaruh juga di dekat situ. Kemudian dia tidak tega. Dia bilang Pak Ishak, tidur jo di atas kayu bakar itu. Artinya apa? Sudah siap untuk dipersembahkan. Pernah lihat anak-anak, pernah lihat
orang tua potong binatang, ayam, pernah lihat? Pernah? Bagaimana? Tarik dia punya leher. Kemudian apa? Iris, Kang. Begitu juga suasana waktu itu. Kalau punya orang tua pasti tidak sanggup melakukan hal seperti itu. Karena anak satu-satunya akan disembelih. Kan emang anak satu-satunya akan disembelih. Nah, kemudian dengan iman Abraham dia ambil dia punya apa tadi? Pisau. Kemudian siap untuk mengiris leher dari siapa? Leher dari Ishak. Nah, kalau ada ini nama siapa? Hah? Gad? Gaf? Kalau Gaf lihat papa so pegang pisau mau iris Gaf leher, bagaimana Gaf perasaan? Mau menangis? Gaf bilang Gaf mau menangis. Kalau ada cewek ini nama siapa? Bella, bagaimana? Kalau lihat papa so pegang pisau kau mau iris orang leher, bagaimana? Mau menangis atau nyandak, mau senang? Takut. Ishak waktu itu dia cuma apa? Diam. Dia cuma diam menuruti ayahnya. Jadi Ishak Abraham siap untuk menyembelih anaknya. Dia hitung dalam hati mungkin 1, 2, mungkin 3. Dia mau tutup mata karena dia juga tidak tega mau lihat apa anaknya mati tersembelih. Dia hitung ketiga, tiba-tiba ada suara, Abraham, Abraham, coba tengoklah ke belakang. Dan apa yang terjadi di belakang itu? Ada apa? Ada domba yang akan dikorbankan. Dan betul, Abraham menurunkan Ishak, kemudian mengambil apa tadi? Domba itu dan menyembelih domba sebagai persembahan bakaran kepada Tuhan. Kenapa sekarang sudah ada lagi persembahan seperti itu? Ambil domba, kambing, kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Kenapa? Ada yang tahu kenapa sekarang sudah ada persembahan seperti itu? Karena Tuhan Yesus sudah menggantikan korban itu. Dia sudah mati di mana? Mati di mana? Kayu salib menebus dosa siapa? Dosa siapa lagi? Bella dan Alana dan kita semua yang hadir. Jadi tidak ada lagi korban seperti itu. Dan pelajaran penting yang didapat pada cerita ini adalah kita perlu beriman kepada Tuhan. Meski sulit untuk dilakukan, tapi percaya Tuhan menyiapkan sesuatu yang terbaik untuk kita. Kalau Gap, Mama bilang Gap ini persembahan 5.000 isi di mana? Isi di gereja waktu mau ikut sekolah minggu kan? Gap bilang begini, pas persembahan selesai jalan, aduh, ini persembahan ini kita mau pakai mau beli snack, mau kasih nyandak. Yang terakhir Gap mau bikin apa? Kasih kata berarti Gap juga sudah beriman. Jadi walaupun sulit, kita harus melakukan perintah dari siapa? Tuhan Yesus. Kemarin juga Mem udah bawakan cerita di ulang tahun seperti ini, tetapi cerita yang berbeda. Intinya kalau kita mengasihi Tuhan, apa yang Tuhan bilang? Turutlah segala perintahku. Perintah Tuhan ada di dalam
hukumnya. Keluaran 20 ayat 1 sampai 15, di situ ada 10 hukum yang harus kita lakukan. Itu karena kita mencintai Tuhan. Dan kita perlu tadi beriman di dalam kehidupan kita. Walaupun orang tidak lihat Tuhan langsung, tetapi kita harus apa? Rajin berdoa, menemui Tuhan melalui doa kita, ya. Itu adalah cara kita untuk bertemu dengan Tuhan. Mana yang mau berdoa, yang berdoa setiap hari? Ada yang berdoa setiap hari di sini? Coba Memo lihat. Angkat tangan yang berdoa setiap hari. Berdoa bangun tidur, makan pagi, sekolah. Di sekolah juga kan ada doa kan? Pulang mau makan siang berdoa, ataupun malam hari sebelum tidur berdoa. Siapa yang sering berdoa di rumah tiap hari? Mana Memo lihat? Angkat tangan. Gap, nggak pernah berdoa? Mesti rajin berdoa. Karena kalau kita mau cari Pak Tuhan Yesus cuma melalui apa? Doa. Kita beriman Tuhan mau kasih apa? Kesehatan. Dan ini Bapak Abraham disebut sebagai Bapak orang percaya. Karena apa tadi? Diuji DP kepercayaan. DP anak cuma satu, dia mempersembahkan pas apa? Tuhan. Padahal Tuhan sudah siapkan korban bakaran. Akhirnya berkat yang Tuhan kasih ke Bapak Abraham disebut di dalam ayat terakhir kejadian ini, berkat yang melimpah-limpah. Bagaimana itu melimpah? Pernah lihat air di gelas tabuan? So full, pernah? Itu disebut melimpah, Kang. Tapi Tuhan bilang, aku akan memberkati engkau dengan berkat melimpah-limpah. Artinya berlipat-lipat berkat yang orang terima ketika kita mengimani Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang kedua, di dalam kejadian ini dikatakan Tuhan memberkati dia dengan memberikan keturunan seperti kata pasir di laut. Ada yang boleh hitung pasir di laut? Ada? Boleh hitung tompel rambut? Ini boleh kan? Seperti itulah berkat yang Tuhan berikan kepada kita, anak-anak, orang tua, dan kita semua. Kalau kita mengimani Tuhan, menuruti firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sampai di sini dan kita akan menyiapkan persembahan. Kita menyanyi Betapa Hatiku. Habis ini semua pasang lilin, habis berdoa. Oke, ada siap pundi-pundi persembahan. Siapkan persembahan. Orang menyanyi Betapa Hatiku. Terima kasih Bapa. Mana nih pundi-pundi dah? Mengasihiku. Pundi-pundi dah. Hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan miliki harta kekayaan yang sungguh
mendoakan persembahan sekaligus tutup ibadah kita, dan kami mengundang Bapak Pendeta Julius Walangitan untuk mendoakan kita semua maupun adik Alana. Seperti ini doakan untuk teman atau adik kita Alana yang berhari ulang tahun yang pertama, dan doakan persembahan juga orang semua diberkati Tuhan. Kunci tangan, tutup mata semua, orang berdoa. Tuhan Bapa di dalam sorga, pada sore ini kami datang menghampiri Tuhan melalui acara syukur hari ulang tahun dari adik Alana yang pertama ini. Keluarga orang tua mensyukuri nikmat berkat-Nya, sehingga mereka boleh merayakan bersama-sama dengan anak-anak jemaat dan tetangga yang boleh hadir pada kesempatan ini. Kami sama-sama mau mendoakan adik Alana dalam pertumbuhan ke depan ini. Kiranya Tuhan campur tangan, berkati dia sehingga dia selalu bertumbuh dalam Tuhan, menjadi berkat dalam keluarga, kebanggaan dalam keluarga, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati keluarga kedua orang tua untuk dapat membesarkan Alana di dalam masa-masa pertumbuhan ini. Beri hikmat bagi keluarga orang tua, dan biarlah semua berjalan dan jadi untuk puji hormat bagi nama-Mu. Dalam syukuran kami ini, kami boleh memberikan persembahan. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya dengan penuh kasih. Berkat sorga menyertai anak-anak orang tua yang telah memberikan persembahan di saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu dapat memberikan yang terbaik bagi kami semua, dan menyerahkan adik Alana pertumbuhan hari ini, besok, dan seterusnya. Karena doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.